Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah senantiasa ketika orang dapat melihat bahwa kita mempunyai iman Kristus, yaitu kita mempunyai karakter melayani sesama dengan kasih, dan orang dapat melihat bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Jadi iman harus kita pelihara, seperti Paulus yang menguatkan diri sendiri di dalam pelayanannya, juga menguatkan Timotius di dalam bacaan kita, yaitu 1 Timotius 1 sampai dengan 3. Memelihara iman yaitu dengan jalan kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun, terutama ketika kita di dalam kesulitan ataupun dalam keadaan tubuh yang tidak sehat. Kita harus belajar mengucap syukur, hingga ucapan syukur ini melatih damai sejahtera di dalam pikiran kita, juga hati nurani kita yang paling dalam. Sebab ada kata bijak yang mengatakan, jangan cari 1000 alasan untuk tidak mengucap syukur, tapi carilah 1000 alasan untuk dapat mengucap syukur. Bagaimana kita dapat mengucap syukur? Sebab di dalam 1 Timotius 1 ayat 14-16 yang berbunyi seperti ini, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Juga dilanjut di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 yang berbunyi, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kasih, kemurahan, dan kesabaran itu harus kita latih dengan melihat karya Tuhan yang luar biasa bagi kita, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Dengan jalan bagaimana? Yaitu dengan jalan kita harus saling menasehati dengan hati yang murni untuk pertumbuhan iman kita, yang dapat kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-20, agar kita tetap eksis masuk di dalam pelayanan walaupun kehidupan kita mungkin masih dalam kesulitan. Sebab ketika kita menjadi seorang pelayan bagi rumah Tuhan, ataupun kita mempunyai karakter melayani dengan kasih, orang dapat melihat dan orang dapat menjadi percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang dapat dipercaya. Selamat pagi, selamat berkarya hari ini, dan teruslah memelihara iman kita agar orang di sekitar kita dapat diberkati.